Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin Aji Negara. Saya peserta KKKS 2020. Hari ini untuk memenuhi tugas, saya akan membuat alat IoT. Saya akan membuat smart home dengan monitoring suhu. Jadi saya akan membuat saklar 4 relay. Nanti bisa digunakan apa saja untuk menyalakan lampu, menghidupkan kipas, dan lain-lain dengan aplikasi Blink. Mengingat sekarang di era globalisasi sekarang itu perkembangan industri 4.0 itu sudah mempengaruhi perkembangan zaman. Jadi otomatis kita harus selalu mengupdate diri kita agar kita selalu bisa survive. Oke? Bagaimana keseruan pembuatan alat yang akan saya buat? Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus dari awal sampai akhir. Terima kasih. Oke, untuk skema rangkaiannya seperti ini ya. Jadi yang saya contohkan ini masih berupa lampu. Sebetulnya bisa diterapkan untuk AC, kipas angin, atau alat-alat yang ingin memang diotomatisasi atau diberi saklar menggunakan aplikasi Blink nanti. Pada rangkaiannya di sini ya, karena relay ini membutuhkan daya 5 volt, jadi untuk tegangannya kita beri daya 5 volt pada pin PU. Kemudian untuk pin digital relaynya yaitu di digital 1, digital 2, digital 3, dan digital 4. Sementara pin ground masuk ke pin ground pada relay. Kemudian untuk sensor DHT11-nya itu untuk pin ini resistenya masuk ke 3 volt. Kemudian pin groundnya masuk pada pin ground DHT 11-nya. Kemudian pin datanya ini kita masukkan pada pin digital 5. Jadi seperti ini ya untuk rangkaian skematiknya. Ini sumber tegangan AC-nya nanti dari sini. Jadi ketika diotomatisasi atau disaklar lewat Blink, tetap harus diberi daya atau tegangan AC 220 volt. Itu untuk skema rangkaiannya. Oke, ini untuk program Arduino-nya. Jadi program Arduino-nya itu lebih simpel daripada ketika kita membuat program Arduino tanpa aplikasi Blink. Jadi beberapa perintah sudah ada di Blink, tinggal di Arduino-nya ini kita hanya memodifikasi sedikit saja. Yang pertama yaitu define, mendefinisikan
aplikasi Blinknya, kemudian include. Jadi kita menginclude dari ESP8266 WiFi-nya, kemudian ambil library juga dari Blink simbol ESP8266-nya, kemudian library dari DHT11-nya nanti. Kemudian char out-nya ini adalah token yang nanti diberikan dari aplikasi Blink-nya, dikirim ke email, kita masukkan ke dalam sini kalau sudah mendapatkan tokennya. Kemudian char SSID-nya ini itu untuk nama WiFi yang ada yang akan dikoneksikan. Kemudian char password-nya ini adalah untuk password WiFi-nya. Kemudian di file DHT-pin nanti karena ini akan dipasang di kita 5, kemudian file DHT type DHT-nya 11 karena jenis sensor suhu yang kita pakai itu adalah DHT 11. Kemudian DHT pin, DHT type, timernya untuk waktunya, kemudian point sensornya ini hanya itu untuk pembacaan humidity-nya atau kelembapannya, kemudian T-nya itu temperatur atau suhunya. Kemudian ini ada kalau tidak terbaca sensornya, kemudian ini adalah untuk pemasangan di aplikasi Blinknya. Nanti kita di virtualnya itu pakai V0 dan V1. Kemudian komunikasi datanya pakai yang 115.200. Terus DHT-nya timer, kemudian void loop-nya itu di blink run sama timer run. Oke, itu untuk programnya, sangat simpel sekali. Jadi kita setelah ini diupload ke dalam Node MCU-nya, setelah diupload baru kita uji coba ke rangkaiannya. Oke, berikut ini kita akan membuka aplikasi Blinknya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita harus mendaftarkan dulu ke Blinknya, yaitu dengan memasukkan email kita. Oke, kita buka. Ini sudah saya buat kemarin untuk Blinknya. Jadi yang perlu kita buat itu yang pertama 4 buah relay dan 2 buah grafik untuk suhu dan kelembapannya. Untuk relay sendiri kita tinggal klik arah tanda plus itu di arah kanan atas, diklik, kalian klik saja button, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan masukkan 4 buah button. Kemudian untuk temperatur dan kelembapannya bisa kalian tambahkan di bagian ini, gauge ini silahkan dimasukkan 2 buah. Nah, untuk pengaturan masing-masing relaynya, sebetulnya relay 1 sampai relay 4 itu sama, yaitu kita coba klik saja di relay yang pertama. Nah, kita buat namanya dulu relay 1. Mungkin akan saya tambahi relay 1 mungkin lampu depan. Terus outputnya digital, kemudian karena
di pin digital 1 berarti kita pilih yang D1. Terus untuk logikanya kita balik di sini, yang tadinya di sini 0, sini ini kita balik menjadi 1, kemudian yang belakang ini kita balik menjadi 0. Terus modenya kita ganti menjadi switch karena saklar ya, bukan push button, jadi ini saklar, mode saklar on off. Kemudian labelnya saya tetap menggunakan off dan on. Kemudian untuk warna teks dan font size nya juga saya tetap. Kita buat sama semua settingannya, baik relay 1 sampai dengan relay 4 itu sama semua, cuma bedanya di outputnya. Kalau outputnya relay 2 ya kita gunakan pin digital 2, relay 3 ya pin digital 3, relay 4 ya pin digital 4, seperti itu. Kemudian untuk temperaturnya atau suhunya, inputnya kita pilih yang V0 karena tadi di coding sketch Arduino nya saya menggunakan V0, maka saya pilihnya V0. Kemudian maksimal suhu, minimal suhunya 0, maksimalnya 50 karena DHT11 itu hanya mampu mendeteksi sampai 50 derajat Celcius saja. Kemudian font size teks itu saya tetap, tidak saya rubah. Kemudian untuk yang kelembapan, karena saya tadi setting untuk kelembapannya di virtual 1, jadi saya masukkan pin di V1. Ini saya ubah analog jadi virtual. Yang lainnya kemudian minimalnya 0, maksimalnya 100 karena kelembapan itu sampai 100 kelembapan relatifnya. Untuk desain font sama teksnya itu warna teksnya itu sama. Oke, mungkin untuk desain blinknya itu hanya seperti itu saja ya, sangat simpel sekali. Kemudian kalau sudah dirasa sesuai semua, nanti kita tinggal klik arah pojok kanan atas itu yang segitiga ini untuk memulai aplikasinya. Mungkin itu untuk pembuatan aplikasi blinknya. Oke, ini sekarang hasilnya ya. Untuk hasilnya bisa kita coba. Ini untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya itu sudah tercatat suhunya 27 derajat dan kelembapan relatifnya 92. Oke, sekarang saya coba untuk mengaktifkan relaynya. Yang pertama saya coba relay 1 dulu ya, menyala itu aktif, berarti itu kalau kita pasangi lampu relay 1 akan menyala. Kemudian untuk relay 2 kita coba nyalakan ya, nyala. Relay 3 kita nyalakan, relay 4 kita nyalakan. Nah, ini bekerja dengan
sesuai ketentuan ya berarti ya. Oke, untuk biar lebih jelas lagi akan saya perjauh lagi biar kelihatan juga. Ya, ini saya matikan relay 1, mati ya. Relay 2 mati, relay 3 mati, relay 4 ada delay rupanya, nah mati ya. Oke, mungkin itu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, semoga perkembangan IoT di Indonesia akan semakin lebih baik lagi, sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.